kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Dengan kasih Kristus sebentar Pak Uta Galung akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa surgawi, kembali kami ucap syukur berterima kasih kehadiran-Mu ya Tuhan. Oleh kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu ya Tuhan, Kau telah memberkati kami dari pagi hingga pada saat sore hari ini ya Tuhan. Amin. Kau telah mengumpulkan kami di sini. Semua ini bukan karena kemampuan kami, kekuatan kami Tuhan. Semuanya adalah anugerah semata daripada saja ya Bapa. Kau kumpulkan kami, maka kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau ya Tuhanku. Dan segala pujian penyembahan kami ya Bapa tidak hanya menyenangkan hati-Mu, bagaikan jumpa yang harum. Terima kasih ya Tuhan. Bentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Nya. Amin. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Amin. Semata-mata adalah perkataan-Mu sendiri ya Tuhan. Haleluya. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Mampukan kami ya Tuhan memahami isi hati-Mu ya Bapa. Amin. Biar kami dapat mengerti dan memahaminya dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Ampuni dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Keberadaan kami yang belum sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan kembali tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sore hari ini kita ketemu lagi di ibadah Natal sekalian ibadah Minggu untuk kita memperingatkan kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah, pertama-tama kita harus pahami bahwa kedatangan Tuhan Yesus di muka bumi ini, di dunia ini adalah dalam rangka untuk menyelamatkan kita. Amin. Artinya kita ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus untuk pindah ke langit baru dan bumi baru. Makanya Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk mempersiapkan kita kembali kepada rancangan Allah semula supaya kita boleh sampai di langit baru bumi baru. Amin. Nah, oleh karena itu temanya, karena Tuhan Yesus datang ke bumi ini hanya untuk memberikan keselamatan bagi kita, maka tema firman Tuhan pada siang hari ini atau sore, berilah dirimu diselamatkan. Ya. Berilah dirimu diselamatkan. Kisah Rasul 2 ayat 40. Kisah Rasul 2 ayat 40. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Amin. Amin. Jadi ada dua bagian yang mau kita bahas. Yang pertama, berilah dirimu diselamatkan, dan yang kedua, dari angkatan yang jahat ini. Amin. Ini khotbahnya Petrus ini, yang sekali dia khotbah langsung bertobat 3.000 orang. Ya, berilah dirimu diselamatkan. Nah, pertama kita harus memahami apa arti diselamatkan. Apa itu keselamatan? Nah, banyak orang berpikir diselamatkan, keselamatan artinya terhindar dari neraka, lalu diperkenankan masuk surga. Itu mah namanya konsep orang beragama yang seperti itu ya. Kalau konsep pemikiran kita seperti itu, diselamatkan, keselamatan berarti terhindar dari neraka, lalu diperkenankan masuk surga, pasti orang itu nggak melakukan apa-apa lagi. Karena konsepnya hanya konsep beragama. Kristen itu bukan ke agama,
bukan sekedar agama. Kristen itu jalan hidup yang berkualitas, yang diperagakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi kita harus ngerti, ya, kita harus ngerti mendalam supaya kita ngerti, paham maksud keselamatan yang Tuhan berikan di kayu salib itu seperti apa dan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Bukan dah selesai, enggak, ya. Jadi yang pertama kita harus ngerti dulu arti diselamatkan. Diselamatkan atau keselamatan itu adalah usaha Allah Bapa untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Jadi kedatangan Tuhan Yesus di muka bumi ini adalah supaya kita kembali kepada rancangan semula Allah. Itu. Nah, Anda harus paham rancangan semula Allah itu apa. Nah, rancangan semula Allah kita belajar nih, buka Kejadian 1 ayat 26 gitu loh. Supaya kita ngerti loh, keselamatan itu bukan sekedar terhindar dari neraka lalu diperkenankan masuk surga. Ya, Anda harus kembali kepada rancangan semula Allah. Ini dia rancangan semula Allah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nih. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung, bla 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 bla. Intinya rancangan Allah semula bagi manusia itu adalah ini, gambar dan serupa kita. Artinya segambar dan serupa. Jadi rancangan semula Allah adalah manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi manusia diciptakan segambar aja. Ini baru rancangan awal semula Allah, ya kita harus segambar dan serupa. Tapi Tuhan Bapa menciptakan kita itu 7 segambar. Ini harus dipahami gitu supaya Anda mengerti. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Jadi kita ini diciptakan Tuhan menurut gambar, ya. Tapi rancangan Tuhan semula itu supaya kita segambar dan serupa. Jadi waktu Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, mereka itu harus berusaha mengupayakan diri untuk sampai menjadi segambar dan serupa. Mereka itu baru segambar, belum serupa dengan Allah Bapa. Oleh karena itu waktu mereka di Taman Eden, mereka harus berjuang mengupayakan supaya mereka mencapai rupa Allah. Kalau mencapai gambar sudah, ya, karena diciptakan menurut gambar Allah. Rupa ini harus diupayakan, diusahakan, diperjuangkan selama di Taman Eden. Apa itu serupa? Ya serupa, kalau udah serupa berarti karakternya serupa dengan Allah, namanya juga serupa. Jadi selama di Taman Eden itu harusnya Adam dan Hawa membangun hidup mereka supaya mereka berkarakter sekualitas Allah. Itulah rancangan Allah semula. Tapi akhirnya Adam gagal, ya, karena jatuh dalam dosa. Akibat kegagalan kan rusak. Akibat kegagalan itu akhirnya apa? Otomatis mereka tidak akan bisa mencapai keserupaan yang dikehendaki oleh Bapa. Nggak mungkin. Oleh karena jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa akhirnya menjadi kekurangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Kekurangan kemuliaan Allah. Seharusnya kekurangan itu eustereo, tapi di Alkitab ditulis kehilangan. Ya, sebenarnya kita juga nggak kehilangan kemuliaan Allah banget gitu, cuman kekurangan, tuh lihat. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah, seharusnya di sini kehilangan, kekurangan kemuliaan Allah. Sehingga apa? Nggak sampai kepada keserupaan Allah. Amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saya ini semua adalah orang-orang yang telah kekurangan kemuliaan Allah. Gitu loh. Amin. Kalau kehilangan kemuliaan Allah kayaknya nggak pas gitu. Kenapa? Seolah-olah Adam dan Hawa sudah mencapai kemuliaan Allah, padahal belum.
Jadi dia belum sampai kepada kemuliaan Allah yang diharapkan Tuhan, dia sudah jatuh sehingga kekurangan, nggak sampai kepada kemuliaan yang harus dicapai. Amin. Akibatnya manusia akan mati, binasa. Itu loh konsekuensinya. Oleh karena Tuhan Allah Bapa mengasihi kita umat manusia, maka Tuhan memberikan anak yang tunggal kembali ke dunia, maksudnya ke dunia ini supaya di mana kita ini merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Supaya apa? Maksudnya supaya kita diberi kesempatan kembali untuk kembali kepada rancangan Allah semula, segambar dan serupa. Kalau Tuhan Yesus gak datang ke muka bumi ini, kita nggak mungkin akan bisa kembali kepada rancangan semula Allah, serupa, segambar dan serupa, binasa adanya. Nah, oleh karena itu, maka Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Supaya apa? Supaya kita menemukan kembali, mencapai kekurangan kemuliaan Allah itu. Supaya kita bisa sampai kepada keserupaan dengan Allah Bapa. Paham? Amin? Nah, apa-apa kalau yang belum paham, terus aja dengar, nanti lama mengerti. Nah, makanya Yesus datang. Yohanes 10 ayat 10b. Buka. Maksudnya apa itu? Supaya hidup kita berkualitas. Ya, jangan lihat nih ya. Yohanes 10 ayat 10. Enggak usah ini, yang B aja. Nih. Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup di sini teks asli Yunaninya zoe, artinya hidup yang berkualitas. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi ini supaya hidup kita berkualitas, oke? Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di sini maksudnya kelimpahan kualitas ini, bukan kelimpahan kuantitas seperti yang dipahami banyak orang Kristen. Seolah-olah Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya kita hidupnya berkelimpahan, kaya kuantitasnya. Enggak berkerdil banget gitu loh, artinya enggak berkualitas. Jadi maksudnya Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini supaya kita mempunyai hidup yang berkualitas dan mempunyainya kualitas yang sangat banyak, kelimpahan, kualitasnya banyak, tinggi kualitasnya. Amin. Maksudnya apa itu? Supaya kamu bisa kembali kekurangan kemuliaan Allah, sehingga kita diberi kemampuan lagi untuk kembali kepada rancangan semula Allah, yaitu segambar dan serupa. Amin, disimak? Amin. Nah, sekarang Anda tinggal memperkara diri, kalau Anda punya konsep keselamatan seperti ini, nah perkarakan dirimu. Udah kembali nggak kepada rancangan semula Allah yang namanya segambar dan serupa? Kalau segambar udah pasti, serupanya itu loh, berkualitas Allah nggak karaktermu? Itu loh, ya, bukan selamat, udah masuk surga, nggak gitu. Gampang amat tuh namanya jalan gampang masuk surga. Yang bilang gampang masuk surga siapa? Tuhan Yesus bilang sendiri juga gak gampang masuk surga. Berjuang kok. Untuk masuk surga harus berjuang. Coba lihat Lukas 13 23-24 dulu. Nggak ada jalan gampang ke surga. Pakai jalan tol kali, ya kan? Nggak ada. Lihat nih coba nih apa kata Tuhan Yesus. Ini pengikut Yesus nih ya, waktu ngikutin khotbahnya, lihat di Lukas 13 ayat 23 dikatakan apa? Dan ada seorang yang berkata kepadanya, yang ikut-ikut loh, yang mendengarkan ya. Tuhan, sedikit saja kah orang yang diselamatkan? 24. Jawab Yesus, ini jawab Yesus loh, bukan jawab Paulus, bukan jawab Petrus, bukan jawab muridnya. Jawab Tuhan Yesus langsung. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ apa? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Itu kan menggambarkan pintu surga. Ya kalau pintu lebar itu menuju neraka, ya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Jadi dari awal juga Tuhan Yesus sudah bilang,
kalau Anda mau masuk surga harus berjuang. Gitu loh, gitu aja kok repot gitu loh. Kok mau enak-enak gampang masuk surga, yang penting percaya Yesus pasti masuk surga. Nggak ada kitab ngomong kayak gitu. Jangan dipelintar-pelintur, ya kan? Nah, berjuanglah untuk masuk melalui pintu sesa itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak loh orang yang berusaha untuk masuk surga. Ini kan semua termasuk orang-orang yang berusaha masuk surga. Betul kan? Termasuk saya. Ini kita semua adalah orang-orang yang termasuk kategori orang yang berusaha masuk surga, betul? Tapi apa kata Tuhan? Tetapi tidak akan. Kurang jelas apa? Nggak dapat. Kenapa? Diperlukan perjuangan. Sampai di sini paham? Kok gitu Pak? Ya kayak gitulah Alkitab mengatakan. Inilah firman yang murni, Injil yang sejati yang saya sampaikan, bukan Injil yang udah saya oplos. Apa kata Alkitab, itulah yang saya sampaikan, bukan yang udah saya olah. Ya, amin. Nah. Jelas? Jadi Anda harus ngerti, segambar dan serupa. Perjuangkan itu. Nah, diperlukan perjuangan dalam keselamatan ya di sini ya. Nah, sekarang perjuangan apa yang harus dilakukan, Pak Pendeta? Nah, ini dia. Nah, perjuangan yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana merubah perubahan manusia batinia ini dari manusia yang berkodrat dosa. Berkodrat dosa kan? Kenapa kita berkodrat dosa? Warisan dari Adam. Ya, harus dirubah. Ya, perubahan manusia batinia dari manusia berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi. Nah, kalau udah manusia berkodrat ilahi itu sama dengan yang tadi, serupa. Lukas, 2 Petrus 1 ayat 4. Ya betul. Ya, saya pelan-pelan aja ya, biar ngerti loh, ya. Ya. Biar ngerti. Tapi oke. Nih. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu, Anda dan saya boleh mengambil bagian dalam apa? Kodrat ilahi. Anda harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, bingung kan? Orang selama ini nggak pernah didengar. Nah, sekarang bingung, nggak apa-apa. Ya, pelajarin terus. Kita harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, oleh karena itu perjuangan yang harus kita lakukan seperti yang Tuhan Yesus katakan di Lukas 13 ayat 24 itu adalah perubahan manusia batinia kita dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Manusia yang berkodrat dosa itu kita, warisan Adam. Anak-anak kecil ini nggak usah diajar nakal sendiri kalau dia nanti. Ya, benar kan? Itu fakta, itulah kodrat dosa, Bu. Ya, Bu, ya kan? Itulah berkodrat dosa warisan Adam. Itu harus dirubah menjadi kodrat ilahi. Contoh ilustrasinya kan udah sering saya katakan, ya. Misalnya, nih biar nempel nih di pemikirannya, ulat, betul? Ulat dia suka makan daun, betul ya? Dia harus berubah, bermetamorfose menjadi kepompong. Amin. Ulat berubah jadi kepompong. Kalau lihat ulat jijik nggak? Jijik ya. Berubah menjadi kepompong, mati dia, mati menjadi kepompong. Sama juga kita harus mati kedagingannya, matikan kodrat dosa kita, lalu habis dari kepompong dia menjadi apa? Berubah kan naturnya berubah. Kita juga harus berubah natur kita dari natur berkodrat dosa menjadi natur berkodrat ilahi. Jadi habis dari ulat, kepompong menjadi kupu-kupu, betul? Naturnya berubah. Ya.
Ini Pak, ini ilustrasi yang saya katakan tadi sama nih, dari berkodrat dosa menuju kepada kodrat ilahi. Sekarang pertanyaannya, kupu-kupu udah berubah naturnya, kodratnya, bukan jadi ular lagi, betul? Nah sekarang dia kalau hinggap di pohon, dia makan daunnya nggak tuh? Nggak ya? Nggak kan? Kenapa? Naturnya udah berubah. Ya, naturnya sudah berubah. Nah kita itu juga harus seperti itu, bernatur ilahi. Kalau kita sudah bernatur ilahi, berkodrat ilahi, maka Anda tidak bisa berbuat dosa lagi. Plus titik. 1 Yohanes 3:9. Baru boleh dibilang anak Allah. Jangan ngaku-ngaku anak Allah, mentang-mentang orang Kristen. Nggak bisa, ya. Tuh, lihat. Inilah orang yang berkodrat ilahi itu ya seperti ini contohnya. Coba. Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak apa? Ini dia ini dengar baik-baik ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi, sebab kodrat ilahi, sama ini ya, tetap ada di dalam dia. Oke? Dan dia tidak dapat berbuat dosa lagi karena dia sudah lahir dari Allah. Inilah orang yang dimasukkan sebagai orang yang telah lahir baru, lahir kembali. Nah kebanyakan orang Kristen kan ngaku-ngaku udah lahir baru, aku gara-gara apa? Beragama Kristen, ya kan? Terus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, terus dibaptis, udah pengertian dia itu, lalu mengatakan diri sudah lahir baru, ya gitu ya. Gitu kan kebanyakan orang Kristen, lalu termasuk aku pun juga begitu dulu, ya kan? Sama, ya kan? Jadi sekarang harus dirubah mindsetnya, gitu loh. Nah orang yang dikatakan lahir baru itu dia sudah mencapai tahap ini. Jelas ya? Berkodrat ilahi dia. Itulah perjuangan kita. Amin. Berkodrat ilahi. Ini baru boleh dikategorikan dia sebagai anak Allah. Benar-benar lahir dari Allah. Sebab kodrat ilahi, benih ilahi tetap ada dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa lagi. Amin. Jadi sebenarnya teks aslinya itu di sini ya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Maksudnya di sini dikurang, sebenarnya harusnya tidak berbuat terus menerus berbuat dosa. Ya, tidak terus menerus berbuat dosa. Harusnya seperti itu, terus menerus, continuous, berlanjut gitu. Jadi sebenarnya setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat terus menerus dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan dia tidak dapat berbuat dosa. Intinya seperti itu. Paham ya? Karena naturnya telah berubah. Nah sekarang Anda tinggal perkarakan aja diri Anda. Perkarakan diri kita. Itu loh. Udah sampai sini enggak? Jangan Anda orang yang beragama, ya, orang yang beragama itu gini loh. Kalau aku sudah melakukan hukum, udah berarti sudah berkenan kepada Allah. Oh, tidak bisa begitu. Itu orang beragama namanya, orang Yudaisme, ya kan? Kristen bukan sekedar melakukan hukum, tidak. Kristen bukan agama hukum. Kristen itu hukumnya siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau orang Yahudi, ya kan? Taurat adalah hukumku, oke? Taurat is my law, bahasa Inggrisnya. Kalau orang Kristen, my Lord is my law. Tuhanku adalah hukumku. Nah, jadi di situ bermain pikiran perasaan Tuhan. Bukan sekedar hanya melakukan hukum. Kalau hukum kan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ini najis, ini halal. Ini haram, nggak gitu kita. Amin. Kita sudah sampai kepada tingkat pikiran dan perasaan Kristus. Gitu. Amin. Jadi jangan Anda merasa sudah tidak melakukan pelanggaran hukum, sudah merasa sudah benar. Ya, ada yang lain kali hal-hal yang Anda tidak ketahui, yang tidak sesuai dengan perasaan pikiran Tuhan.
meleset itu namanya. Memang secara moral hukum Anda tidak bersalah, tapi secara hukum pikiran perasaan Allah, standar hukum pikiran perasaan Tuhan, Anda sudah meleset. Jelas ya? Tapi nggak apa-apa, itu terlalu jauh ke situ. Nanti lama-lama ngerti. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka di dalam perjuangan kita itu untuk merubah natur kita dari berkodrat dosa menjadi berkodrat ilahi, seperti ulat berubah jadi kupu-kupu, maka diperlukan untuk supaya kita semua mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ya, Ibrani 12 ayat 10. Anda harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itu udah paketnya seperti itu. Dalam rangka apa itu, Pak? Dalam rangka supaya kamu menemukan kembali kemuliaan Allah yang telah berkurang itu. Kalau kita sudah menemukan kembali kemuliaan Allah yang berkurang itu, baru kau bisa kembali kepada rancangan Allah semula, segambar dan serupa. Amin. Oke. Ibrani 12:10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Siapa nih? Bapak kita yang di dunia. Ya, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya apa? Kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi kalau Bapak kita di bumi mendidik kita dalam waktu yang pendek supaya kita menjadi baik, betul. Tetapi kalau Tuhan menghajar kita lewat peristiwa-peristiwa hidup kita berupa ya macam lah, ya kan? Apakah penderitaan, apakah itu masalah, ya kan? Dan sebagainya bla bla bla. Itu untuk kebaikan kita. Untuk apa kebaikan kita? Supaya bisa mengambil bagian, beroleh bagian dalam kekudusan Tuhan. Coba hidupmu kalau nyaman-nyaman aja, santai, nyaman, aman, ya nggak bakal bisa masuk ke ranah ini, ya. Makanya Tuhan harus menghajar kita dulu, itu diizinkan. Seperti misalnya siapa itu? Ayo, supaya apa? Supaya dididik orang ini sampai bisa mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Karena kan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Buka 1 Petrus 1:16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Makanya kita semua harus mengambil bagian dalam apa? Kekudusan. Tuh. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tadi Ibrani 12:10 dikatakan kita harus mengambil bagian dalam kekudusannya. Nah, jadi kekudusan siapa? Kekudusan standar Allah. Amin. Bukan standar manusia. Ya, betul. Bukan standar Allah. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan Ibrani 12:10 dikatakan kita harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Kekudusan maksudnya kekudusan standar Allah, bukan standar manusia. Amin. Ini dalam rangka apa semua nih? Dalam rangka itulah maksud kedatangan Yesus ke bumi ini, supaya kita bisa kembali kepada rancangan semula Allah dan kita dipersiapkan di dunia ini supaya kita bisa sampai ke langit baru, bumi baru, sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Nah, makanya oleh karena itu dibutuhkan fasilitas keselamatan untuk mewujudkan semuanya ini tadi yang saya katakan satu persatu itu dalam kehidupan orang percaya. Dibutuhkan fasilitas keselamatan itu untuk bisa terwujud dalam kehidupan orang percaya. Amin. Coba Yohanes 1 ayat 12. Oke. Ya. Tuh lihat.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi semua orang yang menerimanya. Anda harus ngerti nih, menerima Tuhan Yesus itu gimana bentuknya. Kan banyak orang Kristen, dia merasa udah menerima Yesus karena sudah datang ke gereja. Ya kan? Dia merasa kalau sudah menerima Yesus karena dia sudah percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya kan? Banyak orang Kristen merasa sudah menerima Yesus karena dia sudah menjadi anggota gereja dan ngasih persembahan. Nah, seperti itu. Kok gampang benar seperti itu. Jadi kita harus paham, yang namanya menerima Yesus itu artinya, jadi harus paham, udah menerima Tuhan Yesus nih semua kan? Tahu nggak artinya menerima apa? Itu harus paham. Menerima Yesus itu berarti bersedia mengenakan kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Pak, nggak sembarangan. Bukan sesederhana yang banyak orang Kristen pikirkan. Udah beragama Kristen berarti sudah menerima Kristus. Nggak seperti itu. Jadi makanya berubah ya, cara mindset harus berubah. Menerima Kristus berarti bersedia untuk mengenakan kehidupan Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Makanya nanti kita balik sini lagi. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan apa? Coba. Jadi orang Kristen itu harus cerdas loh ya, cerdas secara rohani ya. Jangan asal amin, amin. Wah, gawat nanti, ya kan? Tuh. 1 Yohanes 2 ayat 6. Nanti kembali lagi ke sini ya. Ini kita tak dulu di sini. Nah, ini dia yang namanya menerima Yesus itu, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda bilang Anda menerima Yesus, Anda harus seperti ini ya. Coba buka nih. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dia ya. Selanjutnya, dia wajib hidup sama seperti Kristus ini telah hidup. Betul? Berarti kan sama dengan mengenakan kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Betul? Sama ini. Makanya kalau Anda merasa sudah mengaku menerima Yesus, konsekuensinya ini harus ada dalam hidupmu. Wajib hidup sama seperti Kristus itu. Balik lagi ke Yohanes 1:12. Paham ya? Paham? Jadi jangan mendegradasi Injil loh. Ya, Injil ini luar biasa loh, kualitas tinggi. Jangan Anda mendegradasi. Ya, menerima itu seperti itu. Menerima Yesus berarti seperti yang saya katakan tadi, bukan karena beragama Kristen lalu merasa sudah menerima Kristus. Kalau soal Kristen, beragama Kristen, belum tentu dia memilih Tuhan. Ya, lah, orang Kristen belum tentu loh dia memilih Tuhan. Kenapa? Ya kalau dia dari opungnya Kristen, ya kan? Bapaknya Kristen, agama ya, otomatis. Nah ini kayak ini kan, karena bapaknya Kristen, otomatis Kristen kan? Kristen. Otomatis dia Kristen, tapi bukan karena memilih Kristus. Nanti kalau dia memilih Kristus, udah beda. Dia mengenakan kehidupan Kristus. Paham ya? Paham? Awak pun dulu gitu, ya kan? Sampai umur 38 tahun Kristen, tapi belum mengenakan kehidupan Kristus. Itu belum Kristen. Maksud saya belum memilih Kristus dalam hidupnya. Memang dia beragama Kristen, ya kan? Tapi belum memilih. Banyak alat kita seperti itu kan? Hah? Ya kan? Soalnya dari opungnya ke sana kan Kristen, wah turun terus pasti Kristen, termasuk pun dulu aku seperti itu. Umur 38 baru bersedia mengenakan kehidupan Kristus. Paham ya? Amin. Nah, jadi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Nah, jadi kalau kita sudah bersedia mengenakan kehidupan Kristus dalam hidup kita, maka kita diberi kuasa. Ini yang namanya fasilitas keselamatan. Kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu kebutuhan kita supaya ini namanya fasilitas keselamatan, supaya kita bisa melakukan apa yang perjuangan harus kita lalui tadi. Nah, di dalam kuasa ini teks aslinya exousia, artinya hak, yaitu hak prioritas kepada kita sebagai anak-anak Allah. Jadi hak itu namanya fasilitas keselamatan, ya. Apa aja itu? Pertama, penebusan. Ya. Kan Anda ini kan umat tebusan. Itu fasilitas keselamatan, hak prioritas kita, exousia. Supaya apa? Supaya kita bisa merubah kodrat kita dari berkodrat dosa dan sebagainya tadi saya sampaikan sebelumnya. Amen. Ya, penebusan. Kalau Anda nggak ditebus oleh darah Yesus, kayu saja, ya nggak bisa apa-apa. Ya, amin. Nah, ini fasilitas keselamatannya. Terus apa lagi itu? Di dalam exousia kuasa ini yang Tuhan berikan fasilitas keselamatan, Roh Kudus. Ya, amin. Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Terus fasilitas apa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita sudah menerimanya? Ya, Injil yang menyelamatkan. Injil itu kan yang menyelamatkan. Alkitab kan menyatakan situ kekuatan Injil yang menyelamatkan. Amin. Terus apa lagi fasilitas Tuhan yang diberikan lewat exousia kuasa ini? Hak itu, yaitu penggarapan Bapa. Amin. Penggarapan Bapa, didikan Bapa lewat kehidupan kita hari lepas hari. Seperti yang dikatakan Roma 8 ayat 28 dan 29. Coba buka. Roma 8 28 dulu. Oke. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, inilah namanya penggarapan Allah lewat peristiwa hidup kita yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan sedang melakukan segala sesuatu mendidik kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukan dalam arti kebaikan nanti sukses. Kan yang diajarkan selama ini kan gitu oleh gereja. Nanti enteng jodoh, nanti diberkati, ya kan? Nanti ini bla bla bla, pokoknya enak aku ingin dengarnya, ya kan? Bukan itu tuh keluar dari konteks, ya. Nah, maksudnya kebaikan yang Tuhan kasih itu apa? Di 29 ini bicara penggarapan Allah. 29 ayat 9, ya, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi aja loh. Kalau Anda nggak mengasihi Tuhan Yesus, Anda nggak digarap sama Tuhan, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini dia intinya sini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kebaikan yang dimaksud di Roma 8:28 itu adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Itulah nama penggarapan. Jadi lewat peristiwa hidup kita di bumi ini, maka Tuhan sedang menggarap kita atau dimuridkan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu maksudnya. Itulah fasilitas kita yang di dalam exousia tadi, Yohanes 1 ayat 12 tadi, yaitu penebusan, Roh Kudus, Injil yang menyelamatkan, penggarapan Bapa. Amin. Amin. Jadi dari awal saya ngomong sampai sekarang itu peristiwa itu untuk apa? Itulah maksud keselamatan diberikan kepada kita lewat Tuhan Yesus di kayu salib. Semua fasilitas sudah diberikan sama kita. Amin. Maksudnya apa? Ya, maksud kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini supaya kita kembali kepada rancangan semula Allah. Jadi maksud keselamatan diberikan kepada kita itu adalah intinya supaya kita dikembalikan kepada rancangan semula Allah, segambar dan serupa. Amin. Nah, oleh karena itu dari 1, 2, 3, 4 tadi
urut-urutan yang saya kasih, itu semua diperlukan apa? Tindakan, respon. Kalau Anda nggak ada tindakan respon, masuk kiri keluar kanan, oh iya ya, nggak terwujud dalam hidupmu. Ya, jadi semua apa yang saya sampaikan dari poin 1, 2, 3, 4, nggak berapa tahu itu berapa, jadi 8. Itu semua itu dalam hal ini maka diperlukan tindakan respon dari kita. Amin. Kalau Anda nggak meresponinya dengan tindakan, ya selesai. Nggak akan terwujud dalam hidupmu yang namanya berilah dirimu diselamatkan di salah 40. Berilah itu aja sudah mengandung kata aktif, progresif, artinya kita yang aktif, ya. Berilah dirimu diselamatkan. Di sini ada kata berilah aktif, diselamatkan pasif, karena sudah Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib itu, makanya pasif. Makanya yang Anda perlukan itu adalah aktif, progresif. Bukan udah terima keselamatan, enggak, aktif, progresif. Karena keselamatan sudah dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib. Makanya harus perlu apa? Tindakan responmu untuk mengaktifkan diri, merespon daripada karya Yesus. Jadi semua urutan tadi itu dari 1, 2, 3, 4 arti diselamatkan tadi itu, yaitu intinya usaha Allah Bapa untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula Allah itu, dibutuhkan semuanya itu tindakan, respon. Amin ya? Jelas ya? Amin? Nah, saya sampaikan ini supaya Anda ngerti maksud keselamatan diberikan itu oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ya loh, ini maksudnya, ya, bukan udah selesai di kayu salib, ya kan? Apalagi kan ada yang ngajar-ngajar, yang penting pokoknya asal percaya Kristus pasti selamat. Udah rusak orang itu, ya, ya keselamatan tadi seperti ini, ya paham ya? Amin. Jadi dari keseluruhan semua yang saya paparkan tadi, semuanya itu diperlukan tindakan respon dalam hidup kita. Amin ya? Amin. Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, harusnya ini kan 2 poin ya. Dari angkatan yang jahat, ya kan? Ini udah selesai poin 1 ini ya. Nanti kita sambung ya pada hari Minggu berikutnya ya. Kita lanjutkan karena waktunya agak pas, agak kurang, masih lama, ini bisa setengah jam lagi nih menyelesaikannya. Bicara tentang angkatan yang jahat ini. Jadi kita sudahi dulu sampai di sini. Intinya saya mau sampaikan karena ini adalah kita memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Dia maksudnya untuk memberikan keselamatan kepada kita. Maksudnya keselamatan itu adalah supaya kita dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Untuk sampai kepada situ, saya dijelaskan tadi, naturmu harus berubah dan sebagainya, bla 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 tadi disampaikan. Amin. Nah, semuanya itu diperlukan tindakan konkret nyata sebagai respon kita. Kalau nggak bisa, ya. Jadi jangan merasa sudah menjadi orang Kristen lalu pasti otomatis masuk surga. Nggak otomatis. Tuhan Yesus sudah jelas kata-katanya. Berjuang. Amin. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Jadi kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada siang menjelang sore hari ini dalam rangka kami memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus datang ke bumi ini supaya kami memperoleh keselamatan, yaitu bagaimana kami dikembalikan kepada rancangan semula Allah, yaitu segambar dan serupa. Meteraikan segenap firman-Mu di hati setiap kami. Roh Kudus berbicara lebih lanjut supaya kami semua umat-Mu semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.